1 miliar dari oknum jaksa ini kepada klien kami Ibu Yuyun. Kemudian pertanyaan utamanya lagi adalah terkait oknum jaksa tersebut menuduh kepada klien kami yaitu adanya dugaan penganiayaan. Dan semua pertanyaan itu telah dijawab oleh klien kami Ibu Yuyun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Jamwas itu sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan juga ada data dan bukti-bukti yang sudah kami berikan kepada pihak Jamwas. Kemudian pada kesempatan ini perlu juga kami berterima kasih dan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung, terutama Pak Jaksa Agung yang telah merespon dengan baik. Terbukti hari ini kami dipanggil untuk diminta keterangan atau klarifikasi terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau etik yang dilakukan oleh oknum jaksa. Dan terutama kami tadi bertemu dengan Bapak Bayu Adinugro ya, yang ada di Inspektorat 5 ya. Beliau cukup respon dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun, apa yang menjadi keluhan-keluhan dari Ibu Yuyun, terutama masalah adanya ketidakadilan terkait perkara yang dialami oleh anak daripada klien kami Ibu Yuyun. Demikian rekan-rekan. Bang, izin untuk hari ini sendiri tadi beberapa pertanyaan mungkin yang disampaikan atau mungkin yang diarahkan ke Pak Yuyun yang dilakukan oleh Jamwas. Baik, pertanyaan yang disampaikan oleh klien kami Mbak Yuyun ada sekitar 9 pertanyaan. Tapi yang saya bilang tadi, pertanyaan yang paling utama bagi kami adalah 2 poin tadi, yaitu terkait adanya permintaan uang 1M, yaitu untuk dengan dalil sebagai jaminan menurut oknum jaksa ini. Dan yang kedua adalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh klien kami terhadap oknum jaksa tersebut. Kira-kira demikian. Mungkin Mbak Yuyun perjuangannya sudah sampai sejauh mana sih untuk akhirnya bisa cepat selesai gimana nih? Perjuangannya ya, terima kasih untuk Bang Maksi juga, Bang Teddy, sama Bang Niko terutama. Aku terima kasih banget sampai akhirnya saya bisa melaporkan oknum jaksa, kemudian melaporkan juga si pelapor, kemudian juga tinggal propam ya Bang ya, kita mungkin mau ke Mabes nih ya, sama ke KY ya Bang ya itu. Ya. Dan juga pelapor pun ini pun juga kami masih menunggu nih kapan saya akan dimintai keterangan juga kan gitu terkait laporan saya melaporkan si pelapor yang justru si pelaku ini adalah pelaku gitu, malah justru anak saya ini adalah korban sebenarnya gitu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah hari ini diterima baik dengan Kejaksaan Agung ya, dengan Pak Bayu juga baik. Akhirnya saya bisa mengeluarkan semua apa yang saya alami. Beliau juga memberi ruang kesempatan gitu, apa saja Mbak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jaksa kami gitu ya. Jadi rasanya saya lega gitu hari ini dari laporan saya kemarin tanggal 9 Agustus ya Bang ya. Hari ini saya baru dimintai keterangan dan nanti hari Senin atau Selasa mungkin jaksa tersebut akan dipanggil gitu. Jadi di situ terkait permintaan 1 miliar dari oknum jaksa tersebut sangat besar menurut saya, itu kan dengan dalil apapun sudah ada permintaan secara langsung terkait uang 1 miliar itu, dengan dalil apapun itu tidak wajar, tidak normal gitu istilahnya bagi kami, apalagi rakyat kecil hari gini. Mungkin pengusaha yang baru bangkit dari COVID pun juga dengan nilai 1 miliar, apa tujuannya, itu satu. Dan yang kedua mengenai tuntutan dari 2 terdakwa itu kan rendah, 7 bulan, diputus 3 bulan dan saat ini bebas. Tetapi anak saya dituntut 1,6 tahun
kemudian diputus 1 tahun, dibanding oleh jaksanya hingga naik 1,6 tahun, terus saat ini dikasasi. Itu kan udah ada ketidakadilan gitu. Apa tujuan mereka gitu kan? Nah, kemudian oknum tersebut juga pernah meminta pertanyaan dari si pelapor perempuan ini, dari 3 terdakwa ini mana yang mau dimajukan ke pengadilan? Itu kan lucu gitu kan? Rasanya nggak wajar, ini ada apa gitu kan? Itu yang saya tuangkan semua. Kemudian adanya perkara ini di-split menjadi 2 perkara gitu kan? Karena yang 2 ini memberikan apa yang diminta oleh jaksa, sedangkan saya tidak. Jadi di sini ada ketidakadilan. Ada satu yang dikorbankan, yaitu anak saya. Itu yang saya semua utarakan semua gitu. Dan saya juga minta kepada pihak dari penyidik tadi, dari kejaksaan, saya juga minta bahwa saya juga melihat ada berita jaksa anak ini memang sudah kebiasaan diduga menerima gratifikasi dan juga sering memberi keterangan palsu. Jadi ibarat dengan menghalalkan segala cara, dia mengemas untuk supaya terjerat gitu. Nah, ini juga yang dialami oleh anak saya. Makanya ini pun saya tuangkan juga semua di Jamwas tadi, semua unek-unek saya, semua apa yang saya alami pada saat di persidangan maupun pada saat di kejaksaan ada permintaan uang tersebut, saya tuangkan semuanya kepada Bapak penyidik, dan alhamdulillah diterima dengan baik, dan semuanya sedetail-detailnya apa yang saya alami, bukan dongeng, inilah yang saya alami. Saya berharap supaya nanti bisa oknum jaksa tersebut ini bisa ada tindakan dari pihak Kejaksaan Agung itu aja. Dan berharap supaya anak saya juga dalam hal ini bisa dibebaskan statusnya dan juga dipulihkan nama baiknya. Nah, kita bangun juga bagi menjadi saksi dari bukti tambahan yang disampaikan. Oke, untuk bukti-bukti sebelumnya memang di tanggal 9 kami sudah membuat pelaporan dan kemudian dilampirkan dengan bukti. Dan tadi memang ada bukti-bukti yang tambahan yang sudah kami serahkan kepada pihak Jamwas, dalam ini Pak Bayu Adi Nugro ya. Iya. Dan perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini kan terkait masalah anak, perkara anak. Di dalam perkara anak ini ada yang namanya undang-undang sistem peradilan anak. Jadi memang dalam hal perlakuan penyidik ataupun JPU terhadap anak itu treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, ini yang kami sampaikan kepada pihak Jamwas dalam Kejagung bahwa ada ketidaksesuai dengan undang-undang tentang anak yang diberlakukan, yaitu yang mereka melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Nah, ini semua sudah kita sampaikan kepada pihak Jamwas, dan memang pada kenyataannya pihak Jamwas dalam ini Pak Bayu sangat-sangat merespon baik dan memberikan kesempatan seluas-luas kepada Mbak Yuyun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan ini memang inilah salah satu kami melihat poin positif terhadap Kejaksaan Agung yang memberikan kesempatan terbuka kepada Mbak Yuyun selaku masyarakat kecil yang notabene sempat mau dijadikan objek lah. Untuk kami tidak bicara soal instansi atau lembaga, tapi ini bicara oknum jaksa, personality, bukan secara kelembagaan atau instansi. Itu yang kami lakukan keberatan. Makanya ya sekali lagi kami pihak Pak Yuyun selaku kuasa hukum sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung, terutama Bapak Jaksa Agung yang kami hormati. Demikian. Baik, kondisi anak sendiri sekarang seperti apa? Banyak kan masih mungkin prosesnya sudah sejauh mana, atau Bayu juga masih tahu? Ya, ya. Anak saya saat ini sudah agak apa ya, maksudnya ya agak lega lah ya istilahnya bahwa dari proses yang sudah aku lalui untuk memperjuangkan keadilan buat anak, akhirnya hari ini walaupun dengan sabar istilahnya, mudah-mudahan saya percaya gitu Tuhan pasti akan memberikan pertolongan gitu, istilahnya semua ini akan diproses gitu. Jadi anak juga udah rada lega sih mas gitu. Cuma ya memang masih belum, karena kan ini kan
dia masih dalam status, walaupun tidak ditahan, tetapi kan masih dalam status belum diperbaikin lah istilahnya nama baik dia. Di sekolahan juga masih ada beberapa anak yang membuli gitu, karena mereka nggak tahu permasalahannya apa gitu. Apalagi dia sekarang kelas 3 yang menghadapi ujian, jadi otomatis saya pun selain mensupport diri saya sendiri, saya juga mensupport anak saya. Ya saya bikin seneng aja lah, ajak jalan apalah kalau pas jadi kayak gitu. Berarti sempat ada ketakutan ketemu orang tuanya. Jelas, iyalah secara psikis pun juga. Artinya anak saya bukan hanya dikriminalisasi di oknum Polres Bandara Suta ya, tetapi di pihak oknum kejaksaan. Jadi bagaimana rasanya anak di bawah umur dan dia tidak melakukan apa yang disangkakan, tapi sudah diduga disetting dan harus mengikuti apa yang mereka arahkan, karena kita tidak menuruti apa yang mereka mau gitu. Itu sih. Jadi ya saya juga mohon support juga sama teman-teman juga, semua media lah mohon dikawal kasus ini gitu. Karena ini bukan hanya gambaran mungkin saya alami, tapi mungkin masyarakat luas juga pernah mengalami hal ini. Dan saya juga berharap kepada instansi kejaksaan, saya harap agar kami sebagai rakyat kecil juga bisa mempercayai instansi juga kembali gitu. Jadi saya mohon jangan memasang badan kepada oknum jaksa yang istilahnya benar-benar dia sudah terbukti bersalah dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Jadi jangan menutup mata lah, walaupun itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu sudah dilakukan dan itu sudah diutarakan gitu. Jadi saya mohon benar-benar keadilan aja di sini gitu, nanti dari pihak kejaksaan. Tapi kalau oknum jaksa ini belum ada koordinasi, berarti belum pernah meneror atau menelpon Pak Yun sendiri? Belum sih. Belum ada. Kalau ada yang neror ya saya laporkan lagi, saya lapornya ke media duluan. Jadi itu aja sih. Tapi sudah mendatangkan kejaksaan Tangerang untuk memenuhi seorang jaksa ini? Mereka sudah dari Kejagung ya Bang, dari Kejagung sudah memanggil Kajari. Sampaikan Bang, izin begini. Dari pihak Cangba sendiri tadi melalui Pak Bayu di Nugroho sudah menyampaikan bahwa dari pihak Kejaksaan Tangerang itu sudah beberapa yang dipanggil ya, dan nanti kemungkinan di hari Senin itu akan dipanggil untuk oknum ini. Ya. Nah rencananya di hari Senin ini nanti akan dipanggil dan kita akan lihat awal dan lihat sampai di mana nanti hasil daripada pemanggilan nanti. Tapi oknum jaksa ini cuma hanya satu ya, tidak ada orang-orang instalasi lain selain jaksa ini ya? Hanya satu. Hanya satu sih. Satu. Jaksa ini. Dan memang tadi dari pihak Pak Adi ya, Pak Bayu, mewakili Kejaksaan Agung sudah dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada yang ditutupin, tidak ada yang dibela siapapun. Pak Bayu menyatakan mereka pasti netral dan secara objektif. Memang di sini seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di waktu lalu bahwa tolonglah pihak kejaksaan respon untuk kita uji apakah oknum jaksa ini yang benar atau klien kami Bayu yang benar. Artinya kita uji lewat pembuktian. Itu ya. Dan hari ini faktanya direspon dengan baik. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Karena tadi Pak Bayu sudah tegas tadi menyatakan akan dilakukan tindak lanjut secara objektif. Makanya akan didatangkan keterangan untuk hari Senin terhadap oknum jaksa tersebut. Ada kemungkinan untuk dipertemukan dengan Bayu dengan oknum jaksa ini? Sementara yang disampaikan memang akan dipanggil secara terpisah dulu. Terpisah, mungkin bisa saja satu saat kalau memang pun dari pihak Kejaksaan Agung akan minta seperti itu, kami ikut saja. Justru dengan nanti dipertemukan, ya kami akan sampaikan, Bayu akan sampaikan apa sebenarnya terjadi, apa yang dialami oleh Bayu. Makanya Bayu tadi menyampaikan apa yang dialami, apa yang diketahui, kan begitu. Itulah yang dialami atau yang diketahui oleh Bayu. Tapi Mbak Yuni sendiri sudah mengasih, dalam kutip sudah menyebar foto jaksa ini. Tapi sebelumnya sudah ketemu nggak sih sama jaksa ini? Ketemu. Nah, itu sudah mengasih bentuk foto itu untuk dipublish. Tapi emang sebenarnya oknum ini yang benar-benar. Iya, karena waktu persidangan dengan JPU ini, kasus anak pun dengan JPU ini. Bagaimana di persidangan anak saya ditekan, diintimidasi, tidak boleh memberikan pembelaan dalam artian di sini adalah anak saya sebagai korban kan, tetapi
JPU anak ini membela si pelapor yang justru sebenarnya adalah pelaku utama. Dan kenapa? Tanda kutip saya bertanya, kenapa kamu tidak boleh membuka kelakuan dari si perempuan ini, si pelapor, si pelaku utama ini, kan itu ada apa? Itu yang akhirnya saya histeris kan waktu itu, dan akhirnya saya berteriak bahwa agar didengar oleh hakim gitu, bahwa jaksa Ana Hertati ini adalah meminta uang 1 miliar kepada saya, dan semuanya sudah diduga dari oknum kepolisian maupun kejaksaan sudah saat itu bersekongkol, diduga bersekongkol itu sih. Jadi istilahnya memang betul jaksanya ini, karena saya berhadapan dengan dia. Telepon nomor telepon dia ada bukti. Apa? Iya, ada. Ada chatting. Ada chatnya udah saya berikan juga, dan juga dari orang yang diduga orang itu bersekongkol dengan jaksa ini pun ada juga pengancamannya. Jadi begini, memang di dalam ketika ada perkara seperti ini kan pidana ya, pidana anak. Kemudian ada namanya permohonan penangguhan penahanan. Itu memang hak setiap tersangka. Tapi jaminan itu kan tadi berupa uang ataupun barang ataupun orang. Makanya pas diminta 1 miliar ini sebagai jaminan, is okay. Cuman jumlahnya ini kan 1 miliar. Ini yang sangat masuk akal. Memang beberapa waktu lalu di media disampaikan oleh pihak yang mewakili kejaksaan juga. Betul. Yang diminta itu adalah untuk jaminan, uang jaminan. Tetapi angkanya itu yang kami keberatan 1 miliar. Kalau mungkin angka kecil bisa saja, ini bisa usahakan. Tapi ini kan 1 miliar, ya mereka bisa membayangkan lah. Orang Mbak Yuyun, orang kaya aja 1 miliar, gini hari 1 miliar, mikir juga 1000 kali. Nah ini yang menjadi keberatan dari klien kami. Beda dengan kasus korupsi, Pak ya? Nah itu tidak, kalau kasus korupsi ketahuan duitnya kan, nggak kira-kira. Tapi ini kan kasusnya berbeda. Apalagi ini kan anak ya Bang, Kasus anak. anak Ya, di ya. bawah umur, Ya. kemudian status anak tidak diperlakukan selayaknya anak, kemudian ini kan undang-undang ITE yang anak-anak juga nggak tahu kadang-kadang apa sih undang-undang ITE, apa ininya gitu kan. Nah terus kenakalan anak-anak menurut jaksa penuntut umum sendiri loh. Tapi kenapa? Istilahnya ada permintaan yang segitu besarnya 1 miliar loh. Itu sih yang menurut aku, dengan dalil apapun, mau dia berkelak dengan ini jaminan atau apapun, menurut saya mohon kepada Kejaksaan Agung, ini adalah sudah diutarakan permintaan 1 miliar itu sesuatu yang apa tujuannya. Langkah selanjutnya mungkin apa Bang? Langkah selanjutnya kami akan menunggu akan hasil daripada tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Jamwas dalam hal ini untuk memanggil oknum jaksa ini. Makanya sekali lagi kami tetap hari ini kami apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yuyun. Sama.